selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Sagittarius ya di minggu keempat September 2025. Oke, buat para Sagi, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Sagittarius 2025. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat Sagi, ada apa aja di minggu keempatnya kamu September. Oke. Aku melihat di minggu keempat ini ya Sagi, ada sesuatu yang mungkin agak kurang terkontrol tentang emosi. Kayak lebih agresif di sini kamunya juga ya. Hati-hati aja soal emosi kamu di sini. Dan juga aku melihat ada sesuatu yang apa ya, agaknya kamu rawan dibully ya di minggu keempat ini. Nggak tahu penyebabnya apa di sini. Kenapa kok kamu jadi sasaran, jadi orang yang terbuli? Jadi ada potensi kamu akan terbuli oleh seseorang di minggu keempat ini, Sagi. Makanya mungkin ini menyebabkan kamu tuh jadi gampang emosi gitu loh. Karena sejatinya Sagi itu paling nggak suka digitu-gituin ya. Atau emosi kamu akan naik karena ada orang yang tidak melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab terhadap kamu. Terus juga aku melihat ada orang-orang yang mencoba untuk masuk ke dalam kehidupannya Sagi, cuma mungkin sulit ya, karena mungkin Sagi ini juga susah ngebaca pikirannya, terus juga susah menilainya, susah loh menilai Sagi ini. Terkadang apa yang kita lihat di luar belum tentu itu yang sebenarnya dia pikirkan, dia rasakan gitu ya. Dan ada orang-orang yang mencoba untuk masuk gitu ya ke dalam kehidupannya kamu, dan sulit mereka untuk mengetahui sebenarnya kamu itu gimana aslinya orangnya. Sulit gitu, meskipun terkadang kamu orangnya sebenarnya cukup terbuka gitu ya, cuma seterbukanya kamu nggak gampang buat ditebak, dibaca isi hatimu gitu. Dan aku melihat di minggu keempat ini orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kehidupannya kamu, bahkan nggak bisa gitu loh, nggak bisa menyentuh kehidupannya kamu yang niatannya mungkin untuk hanya sekedar main-main atau ada niatan lain-lainnya lagi, nggak bisa masuk. Terus yang kecuali kamu mengizinkannya. Terus yang ketiga di sini juga aku melihat di minggu keempat ini kamu bersikap friendly ke banyak orang, menebarkan cinta kasih, perhatian gitu ya. Dan apakah ini lain dari biasanya? Sebenarnya ini bagus sih ya, cuma ternyata dibalik kamu yang lagi dalam kondisi yang katakanlah sebaik ini gitu ya, friendly, care sama orang-orang di sekitarmu ya, menebarkan kehangatan gitu, bersikap hangat, ternyata kamu sendiri menyimpan banyak unek-unek gitu. Jadi aku nggak tahu apakah ini pengalihan isu doang, karena udah banyaknya unek-unek aku udah nggak bisa lagi aku kontrol. Mungkin juga unek-unekku, kegelisahan hatiku, kesedihanku, sehingga hanya biasanya orang tuh kalau banyak beban, banyak unek-unek, ujung-ujungnya kalau nggak tertahan lagi, air matanya udah habis, cuma bisa ketawa kan. Dan kamu berada dalam kondisi yang kayak gitu. Nah, bisa ketawa, cuman itu bisa ditampilkan ke orang-orang lagi, karena ini air mataku udah kering kak ya, nangis sendiri udah kering selama ini dengan banyaknya cobaan hidup, masalah, ya udah cuman hanya tawa yang tersisa gitu ya. Dan unek-unek pun pada akhirnya di sini hanya bisa dipendam sendiri, kayak mau nyeritain ke orang lain tuh mungkin udah capek kali ya Saginya di sini, kayak udahlah, cerita pun mungkin ya nggak ada solusinya gitu ya, lebih baik ya udahlah pendam sendiri aja. Aku melihat gitu, meskipun sebenarnya semakin kamu memendam masalah apapun itu ya, perasaan apapun itu, ini aku melihat semakin ada istilahnya kayak
wrong information yang akan kamu dapatkan, atau salah persepsi lah gitu, sehingga ini akan membuat kamu jadi nggak happy, jadi terkadang juga bisa salah menilai orang lain, jadi ragu, jadi takut di sini. Intinya kalau ada unek-unek sih memang seharusnya diomongin aja gitu, meskipun udah kering air matamu, setidaknya unek-unek ini ditanyakan kepada orang yang bersangkutan dengan unek-unekmu ini tadi gitu ya, masalahnya apa, istilahnya biar tahu kebenarannya gimana, masalah yang aslinya gimana. Jangan pendam-pendam sendiri ya, pendam sendiri ternyata apa yang kita prasangkakan salah buat apa ya. Dan di sini terkadang memang ada, aku nggak tahu sebenarnya ini ya, sebenarnya Sagi itu zodiak yang kuat banget loh, kuat secara karakter, kuat pendiriannya, kuat jelas. Kalau semangatnya jangan ditanya ya, elemen api, berapi-api lah gitu. Cuman tak kenapa di minggu keempat ini, mungkin karena banyaknya unek-unek yang dipendam sendiri, itu membuat kamu jadi merasa bahwa ya aku mah apalah gitu ya, orang biasa, nggak, istilahnya nggak punya sesuatu yang lebih yang bisa ditonjolkan gitu ya. Terkadang kamu kayak ngerasa insecure gitu ya, merasa lemah, merasa nggak berani, ngerasa nggak kuat sih, lebih tepatnya gitu ya. Aku mah orang biasa, nggak punya power apa-apa, mana bisa untuk ini, mana bisa untuk itu. Nah sebenarnya kamu bukan aslinya kamu bukan tipe orang yang kayak gitu, tipe manusia yang mau gimana pun sulitnya keadaan pasti bisa diterobos gitu. Tapi karena banyak nyimpen unek-unek, terus sudah campur aduk, nggak dikeluarin unek-unek ini, jadinya kamu merasa bahwa aku tuh bukan apa-apa gitu jika dibandingkan orang lain. Padahal kamu nggak gitu, kamu manusia yang kuat banget sebenarnya nih. Ujung-ujungnya kalau unek-unek itu dipendam sendiri di minggu keempat ini, kamu bisa bersikap dingin ya ke orang lain, terus juga bisa menjadi seseorang yang sosok yang kejam juga ya. Kalau aku melihatnya bisa lebih kejam di sini karena udah kayak orang yang di satu sisi memang kamu bisa kayak tertawa gitu ya ke hadapan orang-orang gitu, karena udah kering air matamu dengan masalahmu gitu ya. Memang bisa tertawa sesaat dihadapkan ke orang-orang tuh, kamu bisa tertawa, masih bisa memperlihatkan ini loh aku yang hangat segala macam. Tapi kalau udah sendirian tanpa ada orang-orang lagi sekitarannya kamu gitu ya, kamu di sini akan keluar gitu loh semua unek-unekmu sendiri. Unek-uneknya keluar dan bisa bersikap dingin buat kedepannya gitu, kayak orang yang ya dingin, kaku ya. Dan juga aku melihat ada hal-hal yang terkadang di sini juga buat Sagi itu jadi kayaknya ini pengorbananku sia-sia ya. Ada hal-hal yang bikin kamu jadi ragu terhadap suatu pengorbanan, merasa sia-sia pengorbanannya, merasa kayak buat apa aku berkorban hal yang kayak gini, ternyata nggak ada hasilnya, nggak ada dihargai. Jadi di minggu keempat ini aku melihat ya ada masalah yang benar-benar bukan mengguncang, benar-benar bikin kamu tuh jadi tertegun lah gitu. Dan bahkan masalah ini nggak bisa kamu ungkapkan lagi gitu, saking tertegunnya, hanya dipendam sendiri gitu. Apakah ini masalah lama, apakah masalah baru ya, bebas gitu. Dan aku melihat tapi apapun itu tetap ya, keuangan ini aku melihat akan ada potensi yang baik tentang kondisi keuangan di minggu keempat ini. Terserah sih masalahnya gimana, yang jelas keuangan aman, itu aja aku bilangnya. Karena penting itu ya. Terus juga ada Hermit ya, kayaknya bisa lah apapun itu masalahmu, aku melihat kamu akan mencoba untuk introspeksi diri di minggu keempat ini. Jadi Sagi yang lebih sabar lagi, lebih punya apa ya, istilahnya lebih punya lebih bisa membimbing dirinya dengan lebih baik lagi untuk kedepannya kayak gitu. Selanjutnya juga mari kita lihat pesan dari semesta ya untuk Sagi di minggu keempat seperti apa. Yang pertama, kamu dipesankan ketakutanmu nggak akan mengubah hal apapun gitu loh. Yang perlu kamu lakukan adalah tetapkan langkah ke depannya seperti apa. Jadi jangan takut, jangan apa ya, punya ketakutan, jangan yang takut terus dibuat takut terus ya.
Wajar manusia punya rasa takut, cuma ketakutan itu nggak akan mengubah apapun kalau kamu mempertahankannya. Jadi yang dipentingkan adalah membuat keputusan ke depannya seperti apa, solusinya, langkah ke depan gitu. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan apapun yang berakhir dan apapun yang selesai, baik itu baik hasilnya atau kurang baik, terima ya apapun itu. Oke, dengan ikhlas. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan akan ada challenge yang akan kamu hadapi di minggu keempat ini. Jadi kamu harus persiapkan dirimu untuk menghadapi semua ujian tersebut, challenge tersebut. Ini adalah kenaikan level buat kehidupannya kamu. Jadi masalah apapun yang hadir di minggu keempat sepertinya ujian memang untuk kamu naik tingkat di kehidupanmu gitu, level kehidupanmu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak, yang bisa terkoneksi dengan Sagi di minggu keempat ada apa aja? Energi paling kuat ya, Gemini, Leo, Cancer, Pisces, banyak. Ada Leo lagi, Aries, Virgo. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Sagittarius.